Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 9999 level part terbaru atau part 9. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung ke playlist. Udah saya buatkan 3 jam lebih, biar kalian wareg nontonnya. Dan buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Lalu sekarang, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria berkacamata yang menatap dingin, dan ia berkata agar sekarang sang Black Mage menunggu dirinya untuk datang. Sang Black Mage sendiri sekarang sudah berada di Shinjuku, dan ia sedang membasmi para monster. Black Mage itu jelas adalah Nagi, dan ia bisa mengalahkan banyak monster dengan mudah. Tapi tiba-tiba Nagi terkejut. Terlihat di bawahnya ada banyak orang yang sedang melakukan vlog dengan kameranya masing-masing. Layaknya Atta Gledek, di sana mereka pun berkata, "Halo guys, di sini ada monster yang tewas karena kerjaan dari Black Mage. Dan jangan lupa untuk join membership di 100 Alur Cerita." Nagi sendiri hanya bisa memperhatikannya dari jauh, dan ia berpikir bahwa sekarang para manusia itu mengganggu dirinya bahkan di tempat yang sangat sepi. Tak hanya itu, di sana juga ada jumlah polisi yang meningkat, sehingga mungkin para polisi ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Karena hal itu, Nagi pun mulai mengatakan bahwa mungkin Black Mage sudah tidak diperlukan lagi. Namun Nagi pun malah melihat ke arah lain. Terlihat di tempat yang Nagi perhatikan sekarang ada preman yang berkata agar orang di bawahnya membayar hutang sebesar 10 juta yen dengan menjual organ miliknya. Orang yang ditagih kepanikan, dan ia berkata bahwa dirinya hanya meminjam 200.000 yen saja. Si penagih itu pun bersiap mengeluarkan kekuatannya, dan ia berkata bahwa si bapak itu harus membayar hutang sekaligus dengan bunganya. Saat bapak itu akan diserang, Nagi pun melompat dari atas. Dengan cepat ia membuat perisai dan melindungi bapak tersebut. Bapak itu pun dengan cepat langsung lari, sedangkan si preman malah semakin beringas dan berkata bahwa berani sekali Nagi melakukan hal tersebut sehingga mereka akan menghabisi Nagi. Namun pada akhirnya mereka berdualah yang terhantam oleh Nagi. Mereka kesakitan dan langsung meminta maaf sambil berkata bahwa mereka tidak akan melakukan hal buruk lagi. Karena hal itu, Nagi pun mulai berpikir kembali, dan ia mengatakan bahwa sepertinya para polisi masih belum bisa mengurus para mage yang ilegal. Terlihat para preman pun mulai berkata bahwa mungkin Nagi ini adalah sang Black Mage, dan sekarang ada sindikat bawah tanah yang sedang mencarinya. Ketika mendengar hal itu, Nagi langsung mendekat dan menanyakan tentang apa maksud dari perkataannya. Preman itu berkata bahwa ada sindikat bawah tanah bernama Black Rebellion yang mencari Black Mage, dan mereka harap Nagi ini bisa melepaskan mereka. Nagi berkata bahwa mungkin ia akan melepaskan mereka jika mereka ini bisa berguna bagi dirinya. Dengan wajah yang sudah babak belur, preman itu pun menjelaskan bahwa Black Rebellion adalah organisasi bawah tanah yang berbuat banyak kejahatan hingga bisa meraup keuntungan besar. Salah satu premannya juga berkata bahwa Black Rebellion memiliki koneksi ke media dan politik, jadi mereka bisa melakukan hal apapun. Di sana mereka berkata bahwa ada cabang Black Rebellion di Kabukicho, dan mereka berharap bisa tergabung ke dalamnya jika pergi bersama dengan Nagi. Namun pada akhirnya Nagi pun menghantam mereka lagi karena ia merasa kesal dengan kelakuan dari para preman tersebut. Setelah menghabisi mereka, Nagi pun mulai bergerak kembali agar bisa ke daerah Kabukicho untuk mencari Black Rebellion. Nagi terdiam di atas langit dengan kekuatannya. Ia berpikir bahwa urusan monster akan diselesaikan oleh dirinya sebagai murid akademi, sedangkan Black Mage akan ia gunakan untuk membersihkan organisasi gelap. Di Kabukicho sendiri tempatnya terang benderang, dan terlihat orang-orang senang karena sudah meminum orang tua. Tak hanya itu, di sana juga jelas ada para wanita yang siap untuk menemani para pria. Orang-orang sangat bersemangat untuk mempromosikan tempat mereka, dan bahkan di sana juga ada kabaret yang sedang diiklankan oleh orang-orang tersebut. Nagi berjalan di antara orang-orang itu. Ia berkata dalam hati bahwa tempat tersebut adalah distrik modern yang sangat menyilaukan. Nagi berkata bahwa ia bisa merasakan banyak sihir, tapi ia tidak tahu tentang siapa yang terhubung dengan organisasi gelap. Ia pun mulai menyusuri gang-gang kecil, dan ia akan mulai dengan beberapa orang untuk menanyakan hal yang penting. Di sana ada beberapa orang yang sedang senang, dan mereka berkata bahwa saat ini mereka telah mendapatkan barang bagus. Namun Nagi ada di sana. Mereka pun kesal dan berteriak tentang mengapa Nagi ini malah melihat ke arah mereka terus-menerus. Karena hal itu, Nagi pun langsung menampol mereka, dan Nagi berkata bahwa sepertinya mereka ini tidak tahu apa-apa tentang Black Rebellion.
Nagi menelpon polisi. Ia berkata bahwa dirinya harus melaporkan mereka dan mulai berkeliling kembali. Nagi mulai bergerak dan menghajar banyak orang sambil melaporkannya. Ia terus melakukan hal itu hingga bahkan berurusan dengan orang-orang bersenjata api. Namun di tengah itu Nagi mendapat informasi di mana Black Rebellion berada di bagian barat. Orang yang mengatakan hal itu adalah preman yang dihajar oleh Nagi, dan si preman pun berkata bahwa ia harus dilepaskan karena telah mengatakan hal jujur pada Nagi. Namun si preman itu tetap dihantam karena Nagi berpikir bahwa ia tidak memberikan informasi secara akurat. Cerita pun berganti ke sebuah bar yang berada di tempat tersebut. Terlihat di sana ada orang yang masuk secara perlahan sehingga orang-orang mulai memperhatikannya. Ternyata itu adalah seorang wanita dan ia pun langsung duduk di depan bartender. Bartender itu mulai melakukan pekerjaannya dan ia bertanya tentang apakah wanita itu ingin sebotol Amer atau tuak rasa abon. Wanita itu sendiri malah tersenyum. Ia bernama Leona, lalu ia bertanya tentang apakah dirinya bisa mendapatkan informasi tentang Black Rebellion. Ketika mendengar hal itu, si bartender malah menatap dingin dan ia berkata bahwa seharusnya Leona menanyakan hal lainnya. Leona bingung ketika mendengar hal tersebut, namun tiba-tiba di belakangnya ada banyak orang dan si bartender berkata bahwa seharusnya Leona ini bertanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata itu adalah anggota dari Black Rebellion. Di sana mereka mengatakan bahwa mereka ini kesal karena ada orang yang sedang mengendus bisnis mereka. Leona pun mulai bersiap. Ia bertanya dalam hati tentang apa yang harus dilakukannya karena sepertinya ia telah dijebak oleh anggota Black Rebellion. Anggota Black Rebellion pun mulai menggunakan kekuatannya dan mereka berkata agar sekarang Leona ditangkap hidup-hidup. Leona sendiri ternyata bisa melakukan magic dan dia mulai mengeluarkan kekuatannya juga. Leona bergerak cepat ke arah pintu dan ia berpikir bahwa sekarang dirinya harus kabur. Namun ketika berlari ia pun terkena sebuah serangan kuat dari arah belakang. Leona kesakitan dan ia mulai kesulitan untuk bangkit kembali. Anggota Black Rebellion sendiri mulai menjulurkan lidahnya dan mereka berkata bahwa dirinya tak keberatan jika harus bersama dengan seorang wanita kuat. Leona tak berdaya dan di sana ia berpikir bahwa dirinya meminta maaf pada adiknya karena tak bisa melakukan apapun. Si preman pun bersiap untuk memegang kepala Leona, namun tiba-tiba Nagi datang dengan wajah watadosnya. Anggota Black Rebellion bingung dan mereka bertanya tentang apa yang akan terjadi sekarang. Ternyata Nagi ini datang ke arah bartender yang berada di sana. Lalu dengan santuy, di sana ia pun bertanya tentang apakah ia bisa mengetahui tentang anggota dari Black Rebellion. Anggota Black Rebellion yang mendengar hal itu mulai mengkertak jarinya di belakang Nagi dan dia berkata bahwa Nagi ini sepertinya sudah sangat gila. Orang itu pun bersiap untuk membuat Nagi pulang dari tempat tersebut. Namun dengan cepat Nagi pun bisa melakukan hantaman tepat pada bebenguk orang tersebut. Orang itu pun terhantam dengan kuat sehingga ia terhempas pada tembok di bar itu. Orang itu kesakitan, giginya ompong dan ia mulai memanggil ibundanya. Semua orang yang ada di sana pun mulai menganga karena mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Leona berpikir bahwa ia bahkan tak bisa menghantam orang sekuat itu. Ia berpikir bahwa mungkin Nagi menggunakan magic, tapi dirinya tak melihat Nagi merapalkan mantra. Nagi sendiri mulai bergerak. Ia berkata bahwa sepertinya kali ini ia benar-benar telah menemukan cabang dari Black Rebellion. Nagi berkata bahwa mereka menyerang wanita secara bersama-sama dan itu membuktikan jika organisasi Black Rebellion sudah busuk sampai ke intinya. Mereka pun mulai bersiap menyerang lagi. Mereka berkata bahwa Nagi hanya satu orang, jadi mereka pasti akan menang. Dengan cepat Nagi pun mulai menghindari semua serangan yang datang ke arahnya. Leona pun berpikir bahwa Nagi sangatlah dirugikan karena ia melawan banyak orang di tempat yang sangat sempit. Karena tidak percaya jika Nagi bisa menang, di sana ia pun berteriak dan ia menyuruh Nagi untuk lari dari tempat tersebut. Terlihat saat ini ada banyak serangan yang akan datang sekaligus ke arah Nagi. Nagi yang melihat hal itu menatap tajam dan ia berkata bahwa itu adalah percobaan yang sangat bagus. Dengan cepat Nagi mulai meliuk-liuk. Ia bergerak ke sana kemari dan menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh anggota Black Rebellion. Nagi pun berada tepat di hadapan salah satu dari mereka. Ia melancarkan tinjuan tepat pada bebenguknya dan ia tak melakukannya hanya pada satu orang, melainkan ke beberapa orang sekaligus. Nagi terus melakukan hantaman demi hantaman dan ia menumbangkan semuanya dengan sangat mudah. Leona yang melihat hal itu menganga. Ia terdiam lemas karena merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat ini Nagi telah berhasil mengalahkan hampir dari semuanya hingga ngejoprak tak berdaya.
Leona pun bertanya-tanya tentang sihir apa yang digunakan oleh Nagi karena ia bisa bergerak dengan sangat hebat. Salah satu orang yang belum dihantam ketakutan, ia mundur ke belakang dan bertanya tentang siapa sebenarnya Nagi ini. Nagi yang sudah bersiap dengan bogemnya itu pun berkata bahwa ia adalah Black Mage dan dirinya adalah orang yang akan menghancurkan Black Rebellion. Orang itu pun dihantam tepat pada ubun-ubunnya. Nagi mulai bergerak kembali sedangkan Leona masih terdiam lemas. Leona berpikir bahwa Nagi ini pasti adalah seorang elit karena ia bisa mengalahkan banyak orang dengan mudah. Nagi pun mendekat ke arah Leona yang terdiam lemas tersebut. Sedangkan saat melihat Nagi, Leona malah berpikir bahwa Nagi ini terlihat seperti anak sekolah. Nagi pun berkata bahwa sepertinya Leona ini tidak terluka, jadi sekarang Nagi akan melakukan hal selanjutnya. Terlihat ia datang ke arah si bartender yang bersembunyi ketakutan, dan ia berkata agar bartender itu memberitahu semua hal tentang Black Rebellion. Bartender itu pun berteriak. Ia berkata bahwa dirinya tak bisa melakukan hal tersebut karena jika ia mengatakannya maka Black Rebellion pasti akan menghabisinya. Namun tiba-tiba Nagi pun melakukan serangan kuat pada meja di belakang bartender tersebut. Nagi menatap tajam. Ia berkata bahwa jika si bartender tidak memberitahunya maka dirinya akan tamat saat itu juga. Karena ketakutan, ia pun berkata bahwa dirinya akan mengatakan hal sebenarnya, jadi ia harap Nagi tidak menghabisinya. Ia menjelaskan bahwa pusat Black Rebellion ada di Tokyo dan anak cabangnya ada di Kabukicho, tempat lain. Si bartender mengatakan bahwa pemimpin dari cabang Kabukicho juga sangatlah kuat, sehingga ada rumor yang mengatakan jika dirinya memanipulasi Jepang dari balik layar. Nagi bertanya tentang di mana cabang tersebut. Lalu si bartender berkata bahwa ia bersumpah jika dirinya tidak tahu karena kalangan bawah seperti dirinya hanya diberikan pekerjaan saja. Nagi sedikit kesal. Ia mulai bergerak dan berpikir bahwa sekarang dirinya harus mencari dari awal lagi karena tidak mengetahui tentang cabang sebenarnya. Nagi bergerak untuk mencari para magician ilegal lainnya. Namun tiba-tiba Leona mulai memanggil Nagi. Leona berterima kasih karena sebelumnya telah diselamatkan, karena jika tidak mungkin hal buruk telah menimpanya. Nagi berkata bahwa ia hanya kebetulan lewat saja dan ia harap Leona berhenti berurusan dengan Black Rebellion demi keamanan milik dirinya. Leona yang mendengar hal itu sedikit kesal dan ia berkata bahwa Nagi ini cukup kasar karena tiba-tiba menyuruh dirinya untuk berhenti. Leona di sana bertanya tentang mengapa Nagi ini berusaha untuk mencari cabang dari Black Rebellion. Dengan wajah santuinya, di sana Nagi pun berkata bahwa ia ingin menghancurkan organisasi tersebut. Leona terdiam dan ia berpikir bahwa mungkin Nagi ini serius untuk melakukan hal itu. Leona berkata dalam hati bahwa Nagi kuat, tapi ia tak bisa melakukan hal itu sendirian sama seperti dirinya. Leona pun bertanya tentang apakah Nagi mau bekerja sama dengan dirinya. Nagi bingung dengan hal tersebut, namun Leona berkata bahwa dirinya adalah seorang detektif. Jadi Leona memiliki lebih banyak akses informasi, tapi sayang dirinya tak memiliki kekuatan sebesar Nagi agar bisa mengalahkan banyak musuh. Leona berpikir bahwa Black Mage ini lebih kuat dari yang dirumorkan, dan jika ia bisa bekerja sama dengan Nagi, maka dirinya bisa mencapai tujuannya. Leona mengajak Nagi bersalaman dan ia berkata agar mereka bisa bekerja sama. Nagi yang melihat hal itu hanya terdiam dan ia memperhatikan Leona dengan tajam. Nagi berpikir bahwa ia memang memerlukan informasi, tapi ia belum mempercayai Leona, jadi mungkin ia akan membuangnya jika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana. Pada akhirnya Nagi pun sekarang bersalaman dengan Leona dan ia berkata bahwa mereka akan bekerja sama. Setelah bekerja sama di sana, Nagi bertanya tentang mengapa Black Rebellion malah menyerang Leona. Leona pun menjawab bahwa sebelumnya ia sedang mencari persembunyian dari organisasi tersebut. Nagi berkata bahwa Leona ini sangat gegabah karena ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Leona berkata bahwa ia tak punya pilihan lain karena selama ini tak ada yang berani melawan Black Rebellion. Leona terus menjelaskan keadaannya karena ia tahu bahwa para polisi sedang sibuk melawan bencana sehingga orang-orang jahat terus berkembang. Nagi pun melihat tubuh Leona yang bergetar dan hal itu terjadi ketika Leona menjelaskan keadaan yang terjadi. Nagi yang penasaran bertanya tentang situasi apa yang sebenarnya dialami oleh Leona. Leona awalnya terdiam ketika mendengar hal tersebut, namun akhirnya ia menatap tajam dan ia berkata bahwa adik laki-lakinya diserang oleh Meg ilegal. Leona berkata bahwa sejak kematian orang tuanya, ia pun menjadi selalu menjaga adiknya. Leona bekerja keras untuk mencukupi kehidupan adiknya, namun adiknya terpaksa harus ditinggal sendirian, hingga mungkin ia merasa kesepian. Suatu hari ada perampok yang masuk ke rumah adiknya yang sendirian.
para perampok itu menggunakan magic dan mereka menyerang adiknya yang bahkan masih sangat kecil tersebut. Leona yang mengingat semua hal itu pun menatap tajam. Lalu di sana ia menjelaskan bahwa adiknya mungkin tidak terluka parah, tapi tetap saja adiknya sekarang masih belum sadar. Nagi pun berpikir bahwa mungkin adik Leona koma dan belum ada magic yang bisa menyembuhkannya. Leona kesal dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa dokter juga tak tahu kapan adiknya akan sadar. Ia merasa kesal karena adiknya yang berumur 9 tahun itu harus mengalami hal tersebut. Leona mengatakan bahwa pelaku penyerangan adiknya adalah Antek dari Black Rebellion. Meskipun mereka telah ditangkap, tapi itu masihlah tidak cukup. Leona memberitahu Nagi bahwa ia ingin memperbaiki keadaan di mana Black Rebellion bisa dituntaskan agar tidak ada orang yang mengalami hal seperti dirinya lagi. Ia mengatakan bahwa dirinya mungkin tak memiliki kekuatan, tapi dirinya yakin jika Nagi bisa melawan Black Rebellion. Nagi berpikir bahwa Leona ini adalah wanita yang tangguh, dan dia berkata bahwa mungkin Leona juga sepertinya tidak berbohong dengan hal tersebut. Nagi pun mulai menatap dengan tajam, sedangkan Leona menjelaskan jika ia sudah memiliki informasi tentang beberapa tempat persembunyian potensial, tapi tetap saja di sana pasti banyak orang sehingga ia harus melakukan hal itu dengan hati-hati. Nagi pun berkata agar Leona memberikan semua lokasi persembunyian dari Black Rebellion. Leona yang mendengar hal itu bingung dan ia bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Nagi. Nagi pun dengan santai berkata bahwa ia akan menghancurkan semuanya. Leona berkata bahwa itu sangat gegabah dan ia pun berkata bahwa tak peduli sekuat apa Nagi, dirinya pasti akan menemui ajal jika melawan semuanya sendirian. Nagi berkata bahwa ia tidak akan menemui ajalnya karena dirinya adalah seorang black mage. Karena hal itu Leona pun setuju dan dia berkata bahwa dirinya akan pergi bersama Nagi untuk menghancurkan Black Rebellion. Leona bertanya tentang saudara dari Nagi karena jika Nagi tewas maka saudaranya bisa mendapatkan uang asuransi. Nagi pun ingat dengan dirinya yang masih menjadi pahlawan terkuat di masa lalu. Dan akhirnya ia pun berkata bahwa uang tak ada artinya jika dibandingkan dengan keluarga. Leona kesal, ia berkata bahwa sepertinya Nagi ini tidak pernah merasakan menjadi orang lemah, jadi ia merasa tak takut dengan apapun. Ia bergetar ketika mengatakan hal tersebut, dan ia berkata bahwa hal buruk bisa terjadi ketika dirinya sangatlah lemah. Leona juga saat ini malah menangis, namun Nagi langsung membelakanginya, dan ia pun bergerak sambil berkata agar Leona memberikan lokasi dari Black Rebellion. Nagi menatap tajam dan dia berkata bahwa nanti mereka berdua akan menghajar seluruh anggota dari Black Rebellion. Leona mulai sadar dan dia berkata bahwa itu pasti akan dirinya lakukan. Ketika di luar, Leona pun berkata bahwa tempatnya mungkin cukup jauh jika harus berjalan kaki. Namun Nagi tiba-tiba mendekat. Ia memegang tubuh Leona lalu berkata agar Leona berpegangan erat karena mereka tidak akan berjalan kaki. Wajah Leona pun langsung memerah ketika mendengar hal tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat ada beberapa orang yang berkumpul sambil mengudut dan bersiap dengan senjata tajam. Salah satu orang yang ada di sana bingung dan ia bertanya tentang apa yang ada di hadapannya. Ternyata di hadapannya ada Nagi yang membawa Leona dan dia datang sambil menghancurkan kaca di tempat tersebut sekaligus menghantam bebenguk orang tadi. Orang-orang yang tadi berkumpul pun kaget bukan main. Salah satu orang yang ada di sana langsung terkapar sehingga temannya panik dengan hal tersebut. Nagi mulai memperhatikan keadaan sekitar dan dia berkata bahwa sepertinya itu adalah persembunyian dari para Yakuza. Leona masihlah kepanikan dan dia berkata bahwa dirinya tadi seperti akan pergi ke alam bakal. Orang-orang botak itu pun di sana bersiap dengan senjata masing-masing dan mereka bertanya tentang siapa Nagi ini. Nagi malah tetap santai dan dia berkata bahwa Yakuza ini memang tidak pernah berubah. Bosnya yang sedang menghisap udut surya itu pun datang ke arah Nagi dan dia bertanya tentang siapa para bajingan tersebut. Nagi pun langsung menjawab bahwa dirinya adalah Black Mage. Bosnya marah besar. Ia berkata bahwa Nagi ini sudah gila, jadi ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Nagi. Nagi pun mengatakan agar Leona tidak terlalu jauh dari dirinya. Terlihat salah satu bawahan botak bersiap menyerang dan ia akan melakukannya dengan senjata tajam. Sebuah serangan pun melesat dengan cepat, tepat pada Nagi yang ada di hadapannya. Namun orang itu malah terkejut karena ternyata saat ini malah pedang miliknya lah yang rusak berantakan. Orang yang lainnya langsung bergerak dan mereka pun mulai menembakkan senjatanya pada Kusanagi. Namun Nagi dan Leona tidak kenapa-napa karena Nagi ini bisa menggunakan magic barrier yang sangat kuat dan juga luar biasa.
Karena melihat hal itu, mereka para Yakuza pun kepanikan dan mereka berkata bahwa Nagi ini adalah monster yang mengerikan. Nagi sendiri masihlah bersantai dengan keadaan saat ini. Ia di sana menatap tajam dan bertanya pada orang di hadapannya tentang apakah ia adalah bos di tempat tersebut. Dan ia juga bertanya tentang apakah ketua Yakuza itu terhubung dengan Black Rebellion. Si ketua Yakuza yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Tubuh miliknya bergetar dengan keadaan sekarang. Ia mulai berkata kasar dan dia mengatakan bahwa Nagi ini adalah cicunguk yang tidak akan bisa hidup lama karena telah meremehkan seorang Yakuza. Dengan cepat ia dan bawahannya pun melakukan banyak serangan dan ia berharap jika serangannya itu bisa mengalahkan Nagi. Namun semua serangan itu tak mempan sama sekali dan Nagi berkata bahwa mereka ini benar-benar orang yang keras kepala. Dengan wajah santuinya Nagi pun berkata bahwa sepertinya orang-orang di hadapannya itu tidak tahu tentang Black Rebellion. Para Yakuza itu masihlah belum menyerah dan mereka masih ingin menyerang Nagi. Tapi dengan cepat Nagi pun melakukan hantaman dengan kakinya. Serangan kakinya tersebut sangatlah kuat sehingga para Yakuza itu terhempas ke belakang semuanya. Para Yakuza itu akhirnya tak sadarkan diri dan mereka sepertinya sudah tidak bisa bergerak lagi pada saat ini. Leona sendiri hanya bisa terdiam dan ia masih kaget dengan apa yang baru saja terjadi barusan. Nagi mulai bergerak. Dia berkata bahwa sepertinya tadi mereka tidak menemukan apapun, jadi sekarang mereka harus segera ke tempat selanjutnya. Sambil memperhatikan Nagi, Leona berkata bahwa Nagi ini sangatlah kuat dan ia yakin jika Nagi pasti bisa membabat habis Black Rebellion. Leona pun tiba-tiba kebingungan karena saat ini tubuhnya kembali diangkat oleh Nagi. Leona panik. Ia berkata bahwa sepertinya saat ini mereka akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sambil melompat dari atas gedung, Nagi pun berkata bahwa itu benar dan sekarang mereka akan bergerak dengan cara seperti itu. Cerita pun bersambung. Waduh. Satu keluarga Yakuza atau satu geng langsung dibabat habis sendirian ya guys ya. Dan si Nagi ini juga dapat si Leona cuy. Untung dia dapat informasi, dapat angkat. Wah. Pokoknya Nagi ini emang sangat overpower ya guys ya. Dia menjadi black mage untuk menuntaskan orang-orang jahat. Sedangkan jadi Kusanagi Minato atau murid akademi untuk menuntaskan para monster atau malapetaka atau bencana gitu disebutnya ya guys ya. Dan ya mungkin segitu saja. Saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa join membership dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.